Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafifah Eka Lutfiana Putri dengan NIM 2100018364 dan rekan saya Uwan Hotima dengan NIM 2100018360 dan Muhammad Aditya Kusuma Wardana dengan NIM 2100018371. Kami akan mempresentasikan laporan tugas proyek aplikasi sistem pakar penyakit hewan peliharaan dengan metode forward chaining. Latar belakang, teknologi telah membawa perubahan yang signifikan seiring dengan perkembangan zaman. Salah satunya, teknologi dapat membantu meringankan banyaknya kebutuhan manusia. Contohnya, teknologi digital yang telah merubah cara kita mengakses informasi. Kini kita dapat dengan mudah mencari dan memperoleh informasi dari berbagai sumber dengan cepat dan efisien. Hampir dari berbagai kalangan kini menggunakan teknologi digital, sebagai contohnya dalam bidang kesehatan. Seiring berkembangnya teknologi bidang kesehatan menjadi sorotan yang dibutuhkan, tidak hanya untuk manusia tapi juga untuk hewan. Sebagai masyarakat yang peduli terhadap kesehatan hewan, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesehatan hewan peliharaan dan hewan yang ada di sekitar kita. Pemilik hewan peliharaan seringkali dihadapkan pada situasi di mana hewan peliharaan mereka menunjukkan gejala atau perilaku yang tidak biasa. Tetapi dengan minimnya pengetahuan tentang penyakit dan penanganan pertama pada penyakit hewan, membuat hewan tidak mendapat pertolongan pertama dengan cepat. Jika kita dapat mengetahui bahwa penyakit yang diderita, maka tidak perlu panik membawa hewan ke dokter hewan untuk melakukan pemeriksaan. Oleh karena itu, sistem pakar dijadikan sebagai alat bantu dari pemanfaatan perkembangan teknologi pada bidang kesehatan, maka dibuatlah suatu aplikasi yang dapat membantu mendiagnosa penyakit pada hewan peliharaan berbasis mobile. Aplikasi berbasis mobile yang digunakan untuk menyelesaikan masalah mengikuti sebagaimana yang dilakukan oleh pakar dengan mengadopsi metode, kinerja, dan pengetahuan. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat memberikan informasi, diagnosa, dan cara penanganannya secara tepat kepada pemilik hewan peliharaan mengenai penyakit yang diderita oleh hewan peliharaannya. Selanjutnya ada basis pengetahuan. Basis pengetahuan yang digunakan dalam sistem pakar penyakit hewan peliharaan ini terdiri dari data penyakit dan penyebab yang telah dikumpulkan dan dikategorikan. Basis pengetahuan ini merupakan sumber informasi yang digunakan oleh sistem untuk membuat diagnosis berdasarkan gejala yang dilaporkan oleh pemilik hewan peliharaan. Misalnya, basis pengetahuan dapat mencakup data penyakit. Data penyakit berisi tentang berbagai penyakit yang dapat dialami oleh hewan peliharaan, termasuk gejala, karakteristik, dan tingkat keparahan masing-masing penyakit. Yang kedua, data penyebab, yang berisi informasi tentang penyebab-penyebab umum dari setiap penyakit, seperti infeksi, pola makan yang buruk, faktor lingkungan, atau faktor keturunan. Kecil ini ada presentasi pengetahuan, kemudian di dalamnya itu ada tabel 1 yang itu kode nama penyakit, kemudian tabel 2 kode dan nama gejala, tabel 3 ada hubungan gejala dengan penyakit. Pohon dari presentasi pengetahuan, eh, setiap kali melakukan diagnosa sistem akan mengajukan pertanyaan apakah hewan tersebut mengalami gejala G01. Jika pemiliknya menjawab iya, sistem akan mencari penyakit yang memiliki gejala G01. Setiap kali menjawab, sistem akan menyimpan hasil jawaban dari pertanyaan yang diajukan ke dalam tabel histori pasien. Kemudian sistem menanyakan gejala selanjutnya pada penyakit yang memiliki gejala G01, yaitu G02. Jika pemiliknya menjawab iya lagi, maka sistem akan menanyakan apakah hewan tersebut mengalami G04. Jika pemiliknya menjawab iya, maka sistem akan menanyakan apakah pemiliknya mengalami G05. Jika pemiliknya menjawab iya lagi, maka sistem akan menanyakan apakah si pemiliknya mengalami G06. Jika pemiliknya menjawab iya, maka sistem akan menyebutkan bahwa kemungkinan hewan tersebut menderita penyakit panleukopenia. Di konsep teori yang berkaitan dengan topik proyek. Dalam pengembangan sistem pakar penyakit pada hewan peliharaan, beberapa konsep teori yang berkaitan dengan topik proyek ini perlu dipertimbangkan. Beberapa konsep teori yang relevan meliputi: 1. Penyakit pada hewan peliharaan. Pemahaman tentang berbagai penyakit yang mempengaruhi hewan peliharaan, termasuk gejala-gejala yang muncul, faktor penyebab, dan metode diagnosis yang umum digunakan. 2. Forward chaining. Metode forward chaining dalam sistem pakar adalah pendekatan yang digunakan untuk menghasilkan kesimpulan atau diagnosis berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan dari pengguna. Teknik penalaran forward inferensi yang digunakan untuk mencapai kesimpulan yang sesuai dengan kebutuhan. Mekanisme inferensi untuk mendiagnosa penyakit pada hewan peliharaan yaitu forward chaining. Penalaran maju yang memulai penelusurannya dari sekumpulan data menuju kesimpulan. Pada penelitian ini, informasi mengenai diagnosis penyakit hewan peliharaan diperoleh dari seorang pakar, dokter spesialis yang berhubungan dengan penyakit tersebut yang dilengkapi dengan banyak gejala penyakit, jenis penyakit, dan cara penanganan. Setelah akuisisi pengetahuan diperoleh, selanjutnya dilanjutkan representasi pengetahuan yang dikumpulkan. Tujuan representasi pengetahuan adalah untuk mengembangkan suatu struktur yang akan membantu pengkodean pengetahuan ke dalam program. Dalam penelitian ini, basis pengetahuan direpresentasikan dengan menggunakan kaidah produksi, yaitu berupa if, then, rule if kondisi, and kondisi to. Dan kesimpulan. Kaidah produksi merupakan statement dua bagian yang disatukan menjadi sepenggal kecil pengetahuan. Kaidah bagian pertama if yang menyatakan premis, kondisi atau antecedent, dan kaidah bagian kedua then yang menyatakan suatu kesimpulan atau konklusi. Pada contoh berikut diberikan beberapa inputan antecedent dan memberikan satu kesimpulan berdasarkan premis yang ada untuk menentukan jenis atau nama penyakitnya. Tahapan pembuatan aplikasi. Pembuatan aplikasi sistem pakar penyakit pada hewan peliharaan dengan metode forward chaining melibatkan beberapa tahapan yang meliputi pertama, analisis kebutuhan. Tahap awal yang melibatkan identifikasi kebutuhan pengguna, sehingga peneliti melakukan analisis dan pengumpulan data tentang penyakit yang diderita pada hewan peliharaan, mulai dari gejala penyakit, penyebab penyakit, cara penanganan, dan deskripsi.
Yang kedua, perancangan sistem. Menurut John W. Dinger, Robert B. Jackson, dan Stephen D. Bird, perancangan sistem adalah sekumpulan aktivitas yang menggambarkan secara rinci bagaimana sistem akan berjalan. Perancangan sistem bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pemakai sistem serta menggambarkan secara jelas dan lengkap agar proses pembuatan sistem mudah dilakukan. Untuk perancangan sistem yang pertama ada use case diagram. Use case diagram adalah salah satu jenis diagram yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna aktor dengan sistem dalam konteks tertentu. Diagram ini membantu memvisualisasikan fungsionalitas sistem dan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem tersebut. Use case diagram mengidentifikasi tindakan use case yang dapat dilakukan oleh aktor dan bagaimana aktor tersebut berinteraksi dengan sistem. Gambar di atas menunjukkan bahwa untuk melakukan diagnosa, user harus sign in. Dan jika ingin melakukan sign in, maka user harus melakukan sign up terlebih dahulu dan proses diagnosa penyakit meliputi pemanggilan data, gejala, dan penyakit. 2. Activity diagram. Activity diagram adalah salah satu jenis diagram yang digunakan untuk memodelkan alur proses atau aktivitas dalam suatu sistem. Dalam gambar activity diagram di atas, terdapat dua aktor yaitu user dan sistem. Penjelasan mengenai alurnya sebagai berikut. 1. Dimulai dari user melakukan sign in, kemudian sistem akan membuat form sign in. 2. User diminta untuk memasukkan ID dan password. Kemudian sistem akan memastikan valid atau tidak. Jika valid, maka akan langsung masuk ke halaman diagnosa. Namun, jika tidak valid, maka akan kembali ke form sign in. 3. Setelah user tiba di halaman diagnosa, akan diminta untuk klik button mulai diagnosa. 4. Sistem akan membuat form pertanyaan gejala. 5. User akan diminta untuk memilih gejala. Jika gejala yang ingin dimasukkan lebih dari satu, maka sistem akan kembali membuat form pertanyaan gejala. Jika gejala yang dimasukkan sudah cukup, maka user dapat langsung klik button selesai. 6. Sistem akan menyimpan data dan memproses data hingga ditemukan penyakitnya. Yang terakhir, 7. User dapat melihat tampilan penyakit yang diderita oleh hewan peliharaannya. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Dari penelitian ini dihasilkan yaitu aplikasi sistem pakar yang mampu membantu pengguna dalam melakukan diagnosa awal penyakit hewan peliharaan kucingnya melalui gejala yang dialami. Terdapat juga desain prototipe, desain alur sistem, dan algoritma yang digunakan yang dihasilkan dari penelitian ini. Satu ada desain prototipe dan penjelasan alur fungsi. Berikut ini merupakan desain rancangan antarmuka dari sistem pakar tersebut. Pertama ada halaman onboarding, terdapat button memulai yang apabila diklik akan mengarah ke halaman login. Di halaman login terdapat form mengisi email atau nomor telepon dan kata sandi. Jika belum mempunyai akun, dapat mendaftar terlebih dahulu dengan cara klik tulisan biru buat akun. Selanjutnya, setelah berhasil login, user akan diarahkan ke halaman homepage. Untuk memulai diagnosa, dapat dilakukan dengan cara klik mulai diagnosa. Kemudian, user dapat memilih gejala-gejala yang dialami oleh kucing. Jika gejala yang dialami sudah cukup, maka langsung klik button selesai. Jika sudah, maka akan muncul hasil diagnosa disertai dengan cara penanganan, penyebab, dan solusi. Selanjutnya terdapat halaman untuk mengetahui dokter hewan yang terdekat dari lokasi user yang disertai dengan rincian jam buka praktik, alamat, penilaian situs, nomor telepon, rute, dan untuk meng-share. Ada pula halaman konsultasi dengan dokter secara online melalui chat, dan yang terakhir merupakan halaman profil dari user yang berisi informasi umum dan preferensi. Selanjutnya, desain alur sistem. Pelanggan akan melakukan login menggunakan email dan password atau menggunakan akun Facebook. Jika berhasil, sistem akan menampilkan homepage, dan jika tidak berhasil, maka pelanggan melakukan login ulang. Setelah berhasil, klik mulai untuk mulai mendiagnosa, lalu pilih gejala apa saja yang dialami oleh hewan peliharaan. Jika gejalanya sudah sesuai, maka klik selesai. Jika belum, ulangi untuk memilih lagi. Jika sudah selesai, maka sistem akan menampilkan hasil diagnosa terdapat cara penanganan, penyebab, dan solusi. Yang ketiga, algoritma yang digunakan. Membuat aplikasi yang dapat mendiagnosa penyakit hewan peliharaan dengan menggunakan metode forward chaining. Aplikasi ini dibuat sebagai alat bantu untuk mendiagnosa penyakit yang diderita oleh hewan peliharaan, membantu memberikan informasi untuk lebih mengenali gejala serta penyebab penyakit. Dengan demikian, pemilik dapat lebih menjaga kesehatan agar hewan peliharaan terhindar dari penyakit tersebut. Kemudian selanjutnya ada penutup. Yang pertama itu ada kesimpulan. Berdasarkan penjelasan yang tertera pada sebelumnya, maka dapat disimpulkan sistem pakar penyakit hewan peliharaan dengan metode forward chaining merupakan solusi yang efektif dalam mendiagnosis penyakit pada hewan peliharaan. Dengan penelitian sistem pakar ini, pemilik hewan peliharaan dapat mendapatkan informasi yang akurat dan rekomendasi perawatan yang tepat untuk menjaga kesehatan hewan peliharaan mereka. Yang kedua ada saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan penjelasan dari isi dan kesimpulan, maka peneliti berharap rancangan sistem pakar pengembangan aplikasi berbasis mobil ini dapat bermanfaat. Saran terhadap penelitian bisa langsung disampaikan pada kelompok kami. Sekian untuk presentasi dari laporan tugas proyek kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.